Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian manfaat hasil berbagai materi Allah Subhanahu wa taala, khusus para orang kita, para guru kita, dan Pak Ustaz Jamil akan beliau setelah yang Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita Pak Ustaz Hashim Hamid Quran, Bapak Aris, Bapak Ayu Hanafi, juga ketua BKM Masjidil Huda, Bapak Ustaz Mustafa Kamal SPDI, adalah beliau juga sehat walafiat. La halani wa kulliyat salihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini melaksanakan pengiraan kita di 17 Agustus 2024, yaitu merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tentunya hal ini merupakan satu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri, karena kalau tidak merdeka maka apapun kegiatan kita tidak ingat. Kalau sekarang tugas kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan dengan baik, tentunya dengan atau sesuai dengan bidang-bidang yang kita miliki atau bidang-bidang yang kita mampu tentunya. Untuk itu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kalau kita lihat sejarah yang begitu panjang, Bekasi era sebelum Masehi, era sesudah Masehi, dan era pergerakan nasional. Jadi sedikit kita bahas di pengajian ini karena momennya kita sedang 17-an, sedang merayakan kemerdekaan kita. Di mana Bekasi itu kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah yang panjang, di fase terjadinya aktivitas orang-orang Bekasi di zaman sebelum Masehi ataupun juga sesudah Masehi ini begitu luar biasa. Kenapa? Orang-orang Bekasi sendiri mungkin nggak ngeh atau tidak sadar, dimana kalau kita lihat di Indonesia, dalam hal ini dunia Nusantara, ada satu kerajaan besar Hindu yang ada di Kalimantan, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Kerajaan Kutai Kartanegara ini merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu, yang itu sudah menjadi catatan umum dalam setiap pelajaran sekolah dulu kita dapatkan.
Nah, yang mungkin kita nggak tahu atau kita tidak sadar adalah bahwa ternyata ada kerajaan tertua juga, kedua sesudah kerajaan Kota Kertanegara, namanya Kerajaan Tarumanegara. Yang Kerajaan Tarumanegara di mana adanya? Jawa Barat. Daerah mana? Bekasi, kemudian Karawang. Ini kerajaan yang luar biasa yang mungkin orang-orang Bekasi juga nggak tahu. Bahkan kerajaan Tarumanegara ini lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Bekasi itu era sebelum Rasulullah lahir sudah menjadi pusat kerajaan di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara, kerajaan besar. Ini mau 17-an ada, jadi kita bangkit nasionalisme kita, sejarah. Nah, raja yang memimpin yang seera, raja yang memimpin raja ke-8 Raja Tarumanegara namanya Raja Purnawarman. Kalau di Kutai itu kerajaan Kutai Kertanegara itu nama rajanya Mulawarman. Kalau raja di Tarumanegara namanya Purnawarman. Di raja ke-8 yang kerajaan Tarumanegara, beliau membangun sungai yang disebut Sungai Bagasasi. Jadi Sungai Bagasasi itu, Bapak, ada 3 yang dibangun oleh Raja Purnawarman ketika itu. 1 Sungai Cigeas, 2 Sungai Citarum, 3 Sungai Bekasi. Kali Bekasi termasuk juga beda. Kali Bekasi yang sekarang Bapak tahu itu sekarang di belakang RSUD Kota Bekasi, proyek itu belakang sampai ke Muara sana. Itu yang bangun adalah Raja Purnawarman dan lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Cuma orang Bekasi juga nggak tahu tentang itu. Itu nggak tahu. Nah, yang kemudian kalau kita lihat kerajaan Tarumanegara ini juga banyak membangun candi yang ada di pesisir. Di mana contohnya? Kita lihat. Di mana titik-titik yang mereka membangun candi? Ada di Karawang. Tempatnya Pak Aris. Tetanggaan kecamatan mungkin apa itu desa. Desa Batu Jaya. Nah, sedang dari dulu namanya Desa Batu Jaya. Kenapa? Karena memang di situ banyak komplek percandian yang lebih tua dari Nabi Muhammad SAW karena dibangun di era abad ketiga Masehi. Jadi 200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Candi Batu Jaya, candi jiwa yang ada di Batu Jaya itu udah ada, sudah dibangun di situ. Kemudian lagi Candi Belandongan, awam juga, Belandongan, candi jiwa. Dan bukan cuma Candi Belandongan aja yang candi jiwa, tapi di situ ternyata ada komplek percandian yang belum digali. Itu sawah itu kalau digali ternyata itu banyak isinya candi-candi, komplek percandian. Yang pertama kali ditemukan itu komplek percandian Batu Jaya di tahun 1984. Ya. Itu kemudian dibugar, digali. Itu saya ingat sekali itu tahun 97 itu. Dan banyak banget orang waktu itu berita di mana ditemukan candi di Karawang. Padahal dari tahun 84 sudah ditemukan, cuma belum dieskavasi, belum digali secara utuh. Dan sekarang udah bagus. Itu abad ke-3 Masehi. Abad ke-3 Masehi sudah berdiri candi di Karawang. Bahkan juga banyak ditemukan arca-arca Hindu
Contohnya banyak ini kampung Cibuaya. Itu banyak. Di mana ditaruh sekarang arca-arca itu? Diletakkan sekarang ditaruh di Museum Fathahillah Jakarta Kota, Kota Tua. Museum Fathahillah itu ditemukan ya, besar-besar ini patung-patung apa namanya ya, dewa-dewa, arca-arca ditemukan di tanah banyak. Jadi luar biasa begitu panjang perjalanan Bekasi, bahkan di satu kampung di daerah Kabupaten Bekasi namanya Babelan, kawasan Babelan. Itu daerah Babelan ada satu kampung namanya Kampung Buni Babelan. Itu Kampung Buni Babelan ya, itu merupakan surganya arkeolog dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor. Kenapa? Karena di Kampung Buni itu banyak ditemukan peninggalan bukan cuma sekedar era kerajaan Tarumanegara, tapi juga di era sebelum Masehi ternyata ada kerajaan Mesir kuno yang pernah berinteraksi dengan masyarakat Bekasi di era sebelum Nabi Isa lahir. Jadi perjalanan begitu panjang, luar biasa. Cuma kadang-kadang orang Bekasinya juga nggak ngeh dengan kehidupan di era-era Bekasi zaman dulu. Dulu orang Bekasi ini harus dibekasikan. Orang Bekasi harus dibekasikan karena orang Bekasi itu juga nggak mengenal tentang Kiai Ali, Kiai Muhajirin Ansar Ad-Dari, ulama di Cibarusah. Itu ada ulama Cibarusah pahlawan juga. Meskipun belum ditetapkan sebagai pahlawan Islam, tapi dia pahlawan. Namanya Kiai Maimun Nawawi. Itu Cibarusah ada. Tentang Kiai Nur Ali itu ada di 17 saja harus diangkat-angkat nama-nama beliau ini, karena tanpa mereka ini kita nggak ada apa-apanya. Maksudnya aktivitas kita ini sia-sia. Kalau bapak-bapak tahu itu daerah Kali Abang Bekasi itu ada sejarahnya panjang tentang Kiai Nur Ali, tentang peristiwa Bekasi Lautan Api, tentang peristiwa apa namanya itu, peristiwa 90 tentara Jepang yang menjagal di Kali Bekasi. Yang 17-an lagi materinya kita campur sedikit lah di awal. Ada satu peristiwa yang unik yang membuat bulu-bulu merinding ketika Jepang ini sudah melemah di titik-titik di negara-negara yang mereka jajah, karena Amerika Serikat itu membom Jepang tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus. Tanggal 6 Hiroshima dibom, tanggal 9 Nagasaki dibom, sehingga pertahanan Jepang di negara-negara yang mereka jajah ini menjadi melemah. Ya, termasuk juga kita Indonesia ini, kita usir penjajah Jepang, termasuk itu sisa-sisa tentara Jepang yang ada di Indonesia dipulangkan oleh Bung Karno, pengen diberangkatin ke Kalijati Subang. Dulu ada di sana ada bandara ya, Kalijati Subang. Nah, sebanyak 90 tentara Jepang ini dari Jakarta dipulangkan melalui kereta api. Dengan kereta api sampai di Bekasi, yang sekarang stasiun Bekasi itu stasiun Bekasi dari zaman Belanda, stasiun kota Bekasi, bukan yang ini masih itu Mubah atau Tambun. Itu stasiun kota Bekasi yang sekarang kota itu menjadi saksi di mana tentara Jepang itu kemudian dari kereta itu diberhentikan, kemudian 90 tentara Jepang suruh turun. 90 tentara Jepang suruh turun, kemudian ditangkap, dan kemudian itu luar biasa. Itu yang tentara Jepang, 90 tentara Jepang semuanya
ditangkap kemudian diikat, dibarisin di pinggir Kali Bekasi sekarang. Dan malam hari kemudian atas perintah Letnan 2 Burhanuddin Zakaria Burhanuddin, itu 90 tentara Jepang dibantai. Kan tadinya Bung Karno sudah tanda tangan agar tentara Jepang ini dipulangkan ke negaranya. Ya, 90 tentara Jepang dipulangkan ke negaranya. Kata Letnan 2 Zakaria Burhanuddin, yang sekarang beliau ini makamnya di Taman Makam Pahlawan. Mana nih? Bola kapal. Namanya Letnan 2 Zakaria Burhanuddin. Udah bantai aja. Ini 90 tentara Jepang nggak boleh pulang ke negaranya. Mereka sudah bengis pada kita. Kita bantai aja di tentara Jepang. Akhirnya apa? Satu persatu bersama pasukan Bekasi di malam hari itu tentara Jepang yang sebanyak 90 tentara Jepang itu dia apa? Lehernya dipotongin satu-satu. Satu serat ke golok, ceburin kali, serat ceburin kali. 90 tentara Jepang yang ketika itu kejadiannya terjadi tanggal 19 Oktober 1945. 19 Oktober 1945 merupakan Kali Bekasi menjadi saksi bisu di mana tempat pembantaian 90 tentara Jepang oleh masyarakat Bekasi. Yang kemudian di era pemerintahan wali kota Bekasi yang bernama Bapak Survai, itu kemudian Kali Bekasi ini dibikin monumen Kali Bekasi, penjagalan 90 tentara Jepang, yang sekarang monumen itu sebelah kiri. Kalau bapak dari arah kota Bekasi, sebelah kanan ada kantor Pegadaian, seberangnya itu ada monumen Kali Bekasi yang warnanya hitam. Itu menjadi saksi dibantainya 90 tentara Jepang di sini. 90 tentara Jepang di sini. Itu luar biasa ya, masyarakat Bekasi ketika itu. 19 Oktober 1945. Nah, itu perlawanan melawan Jepang. Adalah perlawanan melawan Inggris. Nah, ini yang lebih besar lagi. Kenapa? Tanggal 23 Oktober 1945, ketika itu pemerintah Inggris yang pusat ada di Jakarta memerintahkan 26 tentaranya untuk terbang ke Semarang melalui lapangan terbang Kemayoran. Dulu Kemayoran ada lapangan terbang. Ya kalau dari Masjid Akbar Kemayoran bukan sama ini, ya nggak begitu jauh, tapi lumayan. Itu 26 tentara Inggris menaiki pesawat namanya pesawat Dakota. Pesawat Dakota Inggris dari lapangan terbang Kemayoran terbang menuju Semarang. Baru di atas langit Cakung ini pesawatnya bermasalah, akhirnya harus mendarat. Itu mendarat di persawahan di kampung yang sekarang namanya Kampung Rawagatel. Kampung Rawagatel itu di pesawahan. Akhirnya itu 26 tentara itu ditangkap sama masyarakat Cakung. Ditangkap sama masyarakat Cakung, 26 tentara Inggris kemudian diikat, kemudian dibawa ke Tangsi, Kota Bekasi. Tangsi itu sekarang wilayah Kota Bekasi, Polres Kama itu dekat alun-alun Kota Bekasi di sini. Alun-alun sudah Muhammadiyah, waktu itu udah Polres tuh Kota Bekasi yang sekarang udah dihancurin, pindah ke dekat rumah saya yang Sumarekon. Nah itu dulu di situ, ditempatin dulu. Kemudian apa? Perdana Menteri Sultan Syahrir nelpon. Waktu itu Indonesia belum republik. Ya. Perdana Menteri Sultan Syahrir nelpon. Jangan itu 26 tentara Inggris, jangan diapa-apain. Jaga baik-baik, kasih makan yang enak. Kata Letnan 2 Zakaria Burhanuddin yang tadi membantai 90 tentara Jepang di tanggal 19 Oktober, berarti kan baru sekitar sebulan lebih sedikit tuh. Baru sebulan lebih sedikit. Enak aja katanya. Kita lagi susah cari makan, ya. Malah ini penjajah kita kasih makan enak, nggak bisa, bantai dulu udah.
Akhirnya apa? 26 tentara Inggris dipotong lagi lehernya, bikin galian tanah. Itu Letnan 2 Zakaria Burhanuddin. Dari saya termasuk orang yang beruntung karena masih sempat ketemu beliau di era saya masih SMP tahun 90-an. Karena beliau rumahnya masa hidupnya wafatnya di daerah Kampung 200. Kota Bekasi Kampung 200 itu kalau Kampung Sinat Malbarka kota itu ada kampung namanya Kampung 200. Dulu ada bioskop di situ Parahyangan kalau bicara Bekasi zaman dulu. Kata-kata Zakaria Burhanuddin, udah bantai aja nih 26 tentara Inggris apa? Nih, bikin lubang, satu-satu dipotong lagi lehernya. Satu-satu, bukan cepurin, dimasukin lubang. 26 tentara Inggris itu 26-nya dibantai mati semua, ditutupin. Akhirnya kemudian pemerintah Inggris yang ketika itu ada di Jakarta marah besar kepada siapa? Kepada masyarakat Bekasi yang waktu itu dipimpin pasukan Inggris oleh namanya Jenderal Christison, bukan Christensen, bukan Christison, tulisannya Christison. Akhirnya apa? Ini masyarakat Bekasi ngapain-main? Tentara kami dibantai. Kemarin Jepang dibantai, sekarang Bekasi bantai tentara kami. Udah kalau gitu kita nyatakan perang sama orang-orang Bekasi. Akhir perang. Udah. Itu tank puluhan tank itu mulai dari masuk dari Jatinegara, ujung Menteng, masuk lagi Pondok Ungu, masuk lagi terus Kampung 200 terus. Ya, itu semua rumah-rumah warga itu dibakar, ada 3.000 lebih rumah. Meskipun dulu rumah masih jarang lah seperti ini, 500 meter baru ada rumah lagi, tapi rumah udah mulai banyak. Sampai kalau peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Bekasi Lautan Api, bukan cuma Bandung doang, atau Bekasi dibom sekutu. Nah ternyata kita ingat dulu bapak-bapak, di era tahun 80-an 90-an anak-anak sekolah itu dikasih pelajaran dulu. Ya, ada seorang pujangga Indonesia namanya Khairil Anwar. Ingat ya Pak, Khairil Anwar ya. Beliau nulis puisi Antara Karawang Bekasi. Ingat kan itu? Tapi anak-anak sekarang udah nggak akan kenal mereka, nggak akan kenal sama ini maksudnya. Khairil Anwar karena beliau yang nggak diceritakan di anak-anak sekarang, tidak dimasukkan ke dalam sejarah anak-anak sekarang. Itu sangat rugi kalau nggak tahu. Kenapa? Khairil Anwar ini, beliau ini memang orang Medan. Beliau ini wafat masih muda, umur 26 tahun. Punya anak satu perempuan, umur 26 tahun, karena sakit meninggal karena sakit radang paru-paru di tahun 1955 meninggalnya. Di usianya 26 tahun, masih muda meninggal. Khairil Anwar, tapi banyak puisi-puisi yang kemudian dijadikan sebagai kenangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk juga Antara Karawang Bekasi itu kan terkenal banget. Makanya di daerah Karawang, di daerah Telaga Sari ke sana ada kampung namanya Rawa Sikut. Karena banyak sikut orang pada mati di situ. Jadi pada begini, itu disebut Rawa Sikut. Kalau masuk ke dalam sana ada kampung namanya, kalau ke kanan Cilwo itu tempat sinden. Lurus lagi kampung ada namanya Kampung Karokrok. Nah Karokrok itu adalah Tanjung Karekrok atau Karokrok itu tempat persembunyian Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali Bekasi. Tanjung Karekrok itu tempat persembunyian Kiai Nur Ali. Beliau itu luar biasa itu Kiai Nur Ali. Gitu. Makanya beliau